Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3 dari halaman 121 dan 133. Ibu yakin kalian pasti udah pada baca kan? Ibu cuman ngulas sedikit aja. Kita baca yuk. Kamu pasti sudah suka mendengarkan radio bukan? Ayo kita cari tahu bagaimana radio ditemukan dengan membaca kisah di bawah ini. Nah, teksnya nih judulnya Guglielmo Marconi, sang penemu radio. Lahirnya di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak kecil, ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895, ia memulai penelitian sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan hasil temuannya. Nah, dia menemukan alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lakukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan apalagi nih? Perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Keren kan, Nak? Yuk, kita baca yuk pertanyaannya. Menurutmu, apa dampak penemuan Guglielmo Marconi pada warga dunia? Sangat bermanfaat, Nak. Banyak penemuan-penemuan yang bisa digunakan, bisa dikembangkan untuk zaman sekarang. Contohnya apa? WiFi. WiFi ya kan, WiFi nggak pakai kabel. Coba kalian bayangin kalau misalnya ada kabel di mana-mana. Ada kabel nempel di HP kalian. Wah, ribet kan pasti jalanan. Apa yang akan terjadi jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio? Diskusikan jawabanmu dengan seorang teman. Apa yang terjadi? Tidak akan ada teknologi seperti sekarang, ya kan? Kalau radio aja belum ditemuin, gimana mau jadi sekarang, ya kan? Nah, yuk kita lihat lagi di halaman 123. Di situ, kelewat. Nah, yang di bawah, Nak, pernahkah kamu mendengarkan radio? Apa yang biasanya kamu dengarkan melalui radio? Lani suka sekali mendengarkan berbagai lagu dari stasiun radio. Nah, pasti kalian sekarang jarang dengerin radio. Yang dilihat YouTube ya, Nak. Nah, mendengarkan radio di kamarnya, volume suara radio itu keras hingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Menurutmu, apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Ayo, sudah belum? Haknya? Belum, Nak. Karena kalau hak dan kewajiban harus dilakukan dengan secara seimbang. Nah, jelaskan alasannya tadi. Karena Lani harusnya belajar, bukannya mendengarkan radio keras-keras. Nah, kewajibannya. Nah, nih nanti kalian isi nih, yang di bawah nih. Ada 2 nomor. Nih nomornya. Ibu nomerin maksudnya. Ini nomor 1, ini nomor 2. Ada gambar anak SD lagi bonceng 3 nggak pakai helm, pasti nggak punya SIM. Nah, di sini menggunakan hak, baca dulu nih, apakah dia sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tanggung jawab? Menggunakan hak dengan tanggung jawab, haknya harusnya mendapat ilmu pendidikan kan? Dia menggunakan haknya dengan tanggung jawab apa enggak? Tidak. Kenapa? Karena haknya dia harusnya belajar, bukannya mendapatkan motor, ya kan? Yang sebelah sininya nih, Nak, melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Kewajibannya apa? Belajar. Kenapa dia malah main motor, ya kan? Contoh nggak baik nih, Nak. Nggak pakai helm lagi, belum punya SIM, bertiga lagi. Nah, yang nomor 2, yang pertamanya menggunakan hak dengan tanggung jawab. Nah, dia lagi ulangan terus nyontek. Kira-kira dia menggunakan hak dengan tanggung jawab apa enggak kira-kira? Ntar kalian tulis alasannya di sini. Terus melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab apa enggak? Kalau iya kenapa, kalau enggak kenapa? Nanti kalian tulis ya. Situ.
Terus lanjut. Menurutmu mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Menurutmu kenapa coba? Nah, ayo. Satu, supaya tidak ada yang dirugikan. Yang kedua, kalau agar hak dan kewajiban tetap seimbang. Terus juga hidup lebih baik dan teratur. Bu, emang kenapa sih Bu kalau dirugikan? Nah, kita lihat bahas nih yang tadi kan, yang tadi Ibu udah jawab nih yang ini sekarang. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Nah, yang tadi Ibu bilang, pasti ada pihak yang dirugikan. Maksudnya dirugikan gimana, Bu? Kayak kalian, hak kalian adalah mendapatkan kasih sayang orang tua, ya kan? Haknya udah diterima nih haknya. Atau enggak hak kalian udah dikasih ilmu pelajaran dari guru atau dari orang tua. Nah, terus kalian kewajibannya nggak dilaksanakan, belajarnya nggak dilaksanakan, udah dikasih ilmunya, kewajibannya nggak dilaksanakan. Kira-kira ada yang dirugikan nggak? Ada. Satu, diri sendiri. Yang kedua, yang ngasih haknya, orang tua dan guru. Udah orang tua sama guru udah ngasih ngasih haknya, hak kalian udah bener-bener full, tapi kalian nggak melaksanakan kewajiban, sama aja jadi nggak seimbang. Nah, berjalan nggak tuh dengan tanggung jawab? Tidak, nak, di situ ya. Nah, yuk di bawahnya ini, yang di bawahnya ini, nak, ini matematika ya, nak. Nanti kita, kalau kemarin kan kita belajar cari keliling udah, cari luas udah, cari diameternya udah, cari jari-jarinya udah. Nanti kita cari luas tapi yang cari luas tapi yang diketahui kelilingnya. Ntar ya. Sama ada bangun campuran yang kemarin Ibu suruh catat rumus-rumusnya. Nanti Ibu video call kalau udah hafal. Oke? Nah, ini juga masih matematika, nak. Lanjutin, nak. Lanjut. Oke. Nah, di pembelajaran ketiga ini pelajaran olahraga seharusnya Pak Iwan, tapi kita perhatiin aja ya, nak. Ini ada lomba melompati rintangan kardus nih. Melompati rintangan kardus. Lomba melompati ban, keterampilan juga nih, nak, gerak. Kalian di rumah juga harus bergerak, nak, olahraga supaya sehat. Lomba balap karung maju mundur tuh. Nah, lihat, ini juga yang harusnya dijawab di olahraga. Yuk, nah, di sini ada rangkaian lampu di kelasku. Lihat, di situ ada paralel dan ada seri. Nah, lihat, nak, ya, di buku kalian atau enggak nih. Yang biru nih, yang Ibu titikin, yang biru ini paralel. Yang seri yang Ibu titikin itu yang merah itu seri. Nah, lihat nih, ini garisnya nih ya, Ibu coret-coret dulu, ntar hilang nih. Lihat, ini seri nih, nak, yang merah ini seri. Ya. Nah, kalau yang ini paralel. Lihat ya. Nah, lihat, masih ingat kan kalau seri apa? Sejajar, kalau paralel berderet. Nah, Ibu sebelum masuk ke teksnya ini, Ibu kasih tahu nih ya, nak. Kalau misalnya si seri dia keputus alirannya nih, nak, set di sini putus. Kira lampu ini nggak bakal nyala, nak. Nah, kalau seri itu kerugiannya. Nah, kalau misalnya paralel yang keputus di lampu ini, nak, set. Kira-kira lampu ini masih nyala nggak? Masih nyala, nak. Masih nyala nggak ini? Masih nyala. Itu adalah keuntungan paralel, nak. Nah, kita lanjut ya. Oh iya, sebelum baca teksnya juga, ini ada kata tidak baku, nak. Kalian harus teliti ya. Nanti kalian perbaikin, ada tugasnya juga nih abis ini, oke? Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Nah, ini adalah rangkaian listrik campuran, nak. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya.
Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah saklar dengan 3 buah lampu di kelas. Saat saklar satu dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu satu. Nah, kayak misalnya tadi dia bilang nih, Nak, kalau saklarnya dinyalain yang satu, ya udah yang nyala berarti lampu satu aja. Nah, terus saat saklar 2 dinyalakan, maka lampu 2 aja yang nyala. Nah, terus saat saklar 3 dinyalakan, lihat, waktu yang ini dinyalain, ya ini nyala dua-duanya karena rangkaian seri, ya. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4. Nah, serinya L3 dan L4 nih seri yang tadi Ibu bilang. Sedangkan rangkaian paralelnya L1 nih lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4. Masuk juga semuanya. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Oke, mudah-mudahan ngerti ya rangkaian seri paralel. Oke. Dah. Nah, ini ada tugasnya nih, tugas kedua. Tadi tugas pertama lihat yang anak bonceng tuti tuh, tumpuk 3 sama yang nyontek. Ini tugas keduanya, Nak. Ibu kasih contoh dulu ya. 1. Bu, bikin berapa? Temuin kata-kata yang non baku yang tadi. Semuanya, nggak banyak kok yang tadi. Ibu kasih contoh ya, ada pakai kan, kosakata pakai. Perbaikan kata kosakata bakunya, memakai atau pakai, ya kan? Kalimat tidak efektifnya, ntar kalian tulis nih, Ibu ulang di sini. Nah, di sini kalimat tidak efektifnya, rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Ditulisnya di sini. Ya, ditulisnya di sini. Oke. Nah, perbaikan kalimat efektifnya gimana, Bu? Ya udah tulis gini. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai untuk penerangan di berbagai tempat. Kayak gitu. Bisa kan? Nanti cari ya. Nih, ada berapa tuh? Ntar cari. Bu, ada 100, gak mungkin ada 100. Ya. Lanjut. Set. Yang tadi topik masalahnya apa tadi? Yang di paragraf 1, masih ingat nggak? Masih ingat nggak yang tadi Ibu jelasin? Di paragraf 1 tentang penjelasan rangkaian listrik campuran. Terus yang di paragraf kedua pokok permasalahannya apa? Cara kerja rangkaian seri dan paralel. Yang keempat apa kesimpulannya? Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali menghemat biaya listrik. Oke. Nah, di sini paling atas nih, Nak. Temukan jenis rangkaian lampu yang terdapat pada satu ruangan yang ada di sekolahmu. Kita bayangin kelas kita ya, Nak. Ibu gambarnya di bawah sini ya nih. Kelas kita masih inget kan? Masa lupa? Di sini kan pintu nih, Nak. Ya kan? Setelah pintu di sini ada colokan listrik sama saklar lampu. Ya kan? Masih inget kan? Nah, terus di dalam temboknya ini ada kabel. Nah, kabelnya tuh naik ke atas. Ke tembok atas, ya kan? Terus kalau inget di sini ada kipas nih ya. Di atas sini di temboknya nih, terus naik, ya kan? Terus ada naik, di sini ada lampu panjang. Ingat nggak kelas kita? Lampu panjang, terus di sini lampu panjang lagi. Ya, masih inget kan? Nah, lampu ini ternyata bercabang, Nak, dua kabel. Nah, ini lampu yang ada di kelas kita ini lampu seri, Nak. Ya. Ingat lampu seri. Karena begitu dinyalain yang ini, nyala kan dua-duanya. Kalau dimatiin, ya mati dua-duanya, ya kan? Nah, terus pilih salah satu ruangan di sekolah kamu yang kamu sukai. Kita pakai kelas kita aja. Terus amati jenis rangkaian yang digunakan dengan memperhatikan jumlah saklar dan jumlah lampu. Saklar di kelas kita 1, lampu di kelas kita 2. Nyala dan matikan saklar untuk mengetahui posisi lampu yang menyala dan mati. Tadi Bu bilang,
kalau saklarnya dinyalain, dua-duanya nyala. Kalau saklarnya dimatiin, dua-duanya mati karena rangkaian seri. Catat hasil pengamatanmu, gambar rangkaian lampu tersebut sesuai dengan hasil pengamatan, simpan hasil kerjamu untuk digunakan pada pertemuan berikutnya. Nah, Ibu minta tolong jadi tugasnya nih, Nak. Tugasnya, ingat ya, Nak, yang ada di halaman 123 yang tadi anak boncengan 3 sama anak nyontek. Tuh. Terus tugasnya itu lagi ada di halaman 131 yang bikin kosakata non baku yang tadi, yang kalimat efektif dan tidak efektif perbaikannya. Terus ada juga di halaman ini 133. Bikin laporannya nih 133 ini begini nih caranya, Nak. Rangkaian listrik ya, judulnya rangkaian listrik yang ada di kelasku. Nah, pilih salah satu ruangannya apa? Kelas 5D yang dulu gitu misalnya. Nah, jumlah saklarnya ada 1, jumlah lampunya 2. Nyala matikan. Nah, jelasin nih, Nak, yang ini nih. Kalau saklarnya dinyalain, dua-duanya lampunya nyala. Kalau misalnya saklarnya dimatiin, dua-duanya lampunya mati. Ini udah dia catat kan di sini nih tadi. Nah, gambar rangkaian lampu yang tadi Ibu gambar di sini nih. Oke? Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.